Haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi saya ucapkan untuk kita semua. Untuk semua yang hadir, baik yang di gereja juga, bahkan yang mengikuti, bahkan yang mendengarkan renungan di pagi hari ini. Saya percaya bahwa semua kita diberkati oleh Tuhan. Amin, tanpa terkecuali. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bahkan teman-teman juga semua. Tentu kita sebagai anak Tuhan pasti mengalami berbagai macam pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, tanpa terduga dan tanpa terkecuali. Nah, tema pagi hari ini adalah menang atas pencobaan. Nah, dalam hidup kita, ya, tidak pernah lepas dari yang namanya pencobaan, ya. Ini pertanyaan dari setiap anak-anak Tuhan, ya, bahkan bukan dari anak-anak Tuhan juga, bahkan orang yang di luar anak Tuhan juga berkata bahwa satu pertanyaan, bahwa berkata mereka, apakah pencobaan itu datangnya dari mana, ya? Pencobaan itu datang dari siapa, ya? Apakah itu dari Tuhan, dari Allah, ya? Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa pencobaan ini, ya, bukan berasal dari Tuhan, ya, karena Allah tidak mencobai siapapun, ya. Pencobaan ini berasal dari iblis, dan juga pencobaan bisa berasal dari dalam diri kita sendiri. Kata pencobaan bukanlah sesuatu yang bisa dikatakan bahwa ini sesuatu yang enak, ya, sesuatu yang menyenangkan, ya, sesuatu yang bahagia, yang wow, amazing, luar biasa, ya. Ini pencobaan ini kalau bisa dikatakan bahwa orang semua tidak mau mengalaminya, ya. Ini menuju pada satu titik di mana ada kerugian, di mana ada kegagalan di sana, di mana ada sakit penyakit, di mana ada ketidakdamaian, ketidaksejahteraan dalam diri manusia. Nah, karena pencobaan menuju pada penganiayaan, bahkan kesulitan hidup. Nah, pasti Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan hidup, ya. Kesulitan dalam ekonomi, kesulitan dalam keluarga, ya. Ada berbagai macam kesulitan yang kita alami akhir-akhir ini, ya. Dalam pencarian kita, ya, dalam usaha kita, ada berbagai macam kesulitan yang terjadi, Bapak Ibu, ya. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa pencobaan ini adalah bukan berasal dari Tuhan, ya. Bukan berasal dari Tuhan kita yang kita sembah, karena Dia adalah karakter dari Allah itu adalah baik, ya. Dia tidak mencobai siapapun, dan Tuhan juga tidak mau dicobai. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan bahwa pencobaan ini bisa dikatakan bahwa sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam diri kita. Pasti semua orang mengalaminya dalam kehidupannya, dan ini bukan sesuatu yang ya, tidak kita pisahkan dari diri kita, ya. Ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dari setiap orang percaya, ya. Tapi ini selalu mengikuti kita, ya. Di mana kita berada, ya, di mana posisi kita, pasti ada yang namanya pencobaan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang Tuhan rindukan yaitu bagaimana kita menang atas pencobaan ini, ya. Karena pencobaan ini tidak melihat status kita, tidak melihat baik itu kaya, baik itu miskin, baik itu pejabat, ya, baik itu mungkin dia statusnya sebagai pemulung, baik itu mungkin statusnya sebagai orang yang hebat, ya, baik itu mungkin hamba Tuhan, bahkan jemaat, ya, bahkan siapapun, bahkan mungkin orang tua, anak, bahkan usia muda, usia tua, ya, tidak memandang, ya. Tapi pencobaan itu selalu ada, ya. Di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12 saya akan bacakan untuk kita. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan,
Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah pada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa pencobaan tidak memandang siapa kita, ya. Apakah kita ini orang percaya atau enggak percaya pada Tuhan, ya. Pasti ada yang namanya pencobaan. Dan pertanyaannya, ya, bagaimana cara kita mengatasi pencobaan, ya? Bagaimana kita bisa menang atas pencobaan ini, ya? Yang pertama adalah hadapi pencobaan itu dengan sukacita, ya. Bapak yang diberkati oleh Tuhan, salah satu senjata kita yaitu menghadapi pencobaan, yaitu buah dari Roh Kudus, yaitu sukacita, ya. Sukacita ini membuat hati kita ini bisa dikatakan bahwa kita ini mempunyai semangat, ya, mempunyai satu antusias, ya, dalam melakukan apapun, ya. Sekalipun kita berada di dalam titik terendah, tekanan batin, bahkan tekanan hidup sekalipun, Bapak Ibu, bahkan dalam kesulitan, ya, ketika kita memiliki sukacita, ada kekuatan di dalamnya, ya. Jadi kita dimampukan, ya, kita tidak menjadi lemah. Kita tidak bisa menjadi orang yang suka mengeluh pada keadaan itu, ya. Ketika pencobaan itu datang, ya, mungkin sakit penyakit, kita mengeluh, ya, kita menyalahkan siapapun, ya. Bahkan kita tidak mempunyai antusias lagi untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan untuk tinggal dalam persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada lagi, karena nggak ada satu antusias atau sukacita yang daripada Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan sukacita itu dalam diri kita, dalam hati kita, ya, maka semua akan terasa ringan, ya. Semua tidak akan terasa berat, tetapi akan terasa lebih dimudahkan, ya. Tanpa ada rasa sungut-sungut, ya, tanpa ada rasa memberontak, ya, di dalam diri kita. Karena ketika orang yang memiliki sukacita, dia akan bisa dikatakan adalah orang yang berbahagia, karena dia menghadapi segala sesuatunya dengan sukacita, tanpa rasa bisa dikatakan bahwa rasa menyalahkan Tuhan, rasa menyalahkan keadaan, tidak ada dalam diri orang itu, ya. Dia tetap bersyukur dengan apa yang dialami saat ini. Dan yang kedua adalah bagaimana cara kita menang atas pencobaan, itu bertahan dalam pencobaan, ya. Seperti yang kita baca, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang yang bertahan, ya. Bertahan, ya, tidak pindah pada posisi lain, ya. Menetap pada satu tempat itu, ya. Jadi ketika kita menghadapi, ketika kita dalam pencobaan, ya, jangan kita mudah menyerah, ya, atau kita berpaling, atau kita meninggalkan Tuhan, ya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 berkata di sana, saya akan bacakan untuk kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, ya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia, sampai di situ. Karena Tuhan tahu bahwa porsi kemampuan kita untuk menghadapi pencobaan itu adalah Tuhan sudah atur. Oh, dia kuat di bagian sini, dia kuat untuk menghadapi ini, ya. Karena Tuhan tahu kekuatan kita, daya kita itu berapa, ya. Makanya Tuhan tidak mau atau Tuhan tidak menguji kita, ya, melampaui kekuatan kita. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, mari bertahan dalam pencobaan. Jangan meninggalkan Tuhan karena pencobaan, ya, tapi bertahan dalam pengharapan, bertahan dalam prosesnya Tuhan, bertahan dalam janjinya Tuhan, ya. Hidup harus terus berjuang, ya. Kita harus berjuang di dalamnya, maka kita akan timbul seperti emas yang murni, yang memiliki nilai yang tinggi dan yang berharga.
Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Iblis mencobai ya manusia, mencobai saya. Mungkin yang menonton video ini ya, Tuhan mengizinkan itu terjadi. Semua itu Tuhan izinkan supaya kita menjadi orang yang kuat imannya di dalam Tuhan. Supaya kita ini menjadi pribadi yang kokoh. Ya. Apakah kita mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Apa yang berkati oleh Tuhan, jangan pernah menyerah. Ya. Tuhan aja, Yesus yang kita sembah, dicobai oleh iblis. Dicobai, dia adalah Tuhan ya. Apalah kita ini yang hanya dikatakan sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan dia ya. Ketika iblis menyuruh, ketika Tuhan berpuasa 40 hari 40 malam, lalu si pencoba itu datang berkata bahwa jika engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti ya. Ketika si pencoba itu lagi membawa dia di atas hubungan bait Allah, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ya. Ada berbagai macam ya pencobaan yang dialami oleh Tuhan ya. Bapak Ibu berkati Tuhan, makanya ketika kita menghadapi pencobaan ya, jangan kita mengandalkan kekuatan kita, tetapi andalkan kekuatan Tuhan. Ayub ketika dia dicobai oleh iblis, Bapak Ibu, seluruh harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya malah mengutuki, atau dia berkata bahwa kutuki saja Allahmu ya, tidak mendukung. Ini dihadapi oleh Ayub ya. Mungkin pencobaan yang kita alami bukan seperti itu ya, tapi mungkin ada bagian-bagian yang lain. Tapi saya berkata bahwa ketika kita mau menang dalam pencobaan, ya, kita harus memiliki sukacita. Ya, sukacita yang daripada Tuhan, bukan sukacita dari dunia. Dan kita harus bertahan dalam pencobaan itu. Ya. Kita harus bertahan dalam pencobaan itu. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Saya percaya biarlah firman Tuhan dapat memberkati kita, dan jadikanlah dirimu sebagai seorang pribadi yang bisa dikatakan seorang pemenang dalam keadaan apapun. Ya, jangan lemah, jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang dahsyat, ada Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami percaya bahwa kehidupan kami tidak lepas dari yang namanya pencobaan Tuhan Yesus. Tapi kami imani, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Yesus yang sungguh dahsyat, yang sungguh luar biasa, ajaib dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan Yesus dalam membentengi kami, dalam melindungi kami Tuhan. Ketika kami menghadapi berbagai pencobaan yang ada di dalam dunia ini Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkan kami Tuhan Yesus. Seperti Tuhan menyertai Ayub, begitu juga Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami menang atas pencobaan-pencobaan yang kami alami Tuhan. Terus berikan kami sukacita surgawi Tuhan Yesus. Terus berikan kami kekuatan untuk tetap bertahan dalam pencobaan Tuhan Yesus. Jangan sampai kehidupan kami Tuhan meninggalkan iman kami kepada Engkau Tuhan, tapi kami tetap bersandar sepenuhnya hanya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, semua yang Tuhan kerjakan, semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami yang terjadi mendatangkan kebaikan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati kehidupan kami, memberkati setiap usaha kami, memberkati keluarga kami, anak-anak kami diberkati oleh Tuhan, bahkan orang tua kami, saudara kami diberkati oleh Tuhan. Kami yang membuka toko di pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Siapapun Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.